Kita lanjutkan pembahasan kita sekarang terkait klasifikasi bahan dan induksi muatan listrik. Nah, video sebelumnya juga sudah menjelaskan muatan listrik itu apa. Muatan listrik terjadi karena kekurangan atau kelebihan elektron. Kalau kekurangan elektron berarti positif, kelebihan elektron berarti negatif. Nah, klasifikasi bahan dan induksi muatan listrik. Yang A adalah berdasarkan kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik elektron. Bahan dibedakan menjadi yang pertama ada konduktor ya, ini harusnya konduktor listrik. Nah, konduktor listrik bahan yang mudah menghantarkan muatan listrik. Nah, menghantarkan muatan listrik artinya elektron atau atom bebas dalam bahan mudah bergerak ya. Elektron dan atau atom bebas dalam bahan mudah bergerak. Contohnya apa? Seperti emas, perak, tembaga, aluminium. Nah, ini adalah konduktor yang terbaik. Nah, tapi kebanyakan pakainya tembaga. Kayak misalkan tiang listrik pakai tembaga. Nah, sebenarnya tembaga ini bukan yang terbaik, tapi ketiga terbaik. Yang terbaik itu emas, cuman kalau pakai emas mahal. Makanya nanti ada perhitungannya kenapa memilih tembaga. Nah, yang kedua, jika dimuati. Dimuati itu maksudnya diberi muatan listrik. Jadi, muatan pada konduktor akan tersebar di permukaan. Nah, akan tersebar di permukaan. Contohnya, kita punya bola. Ini bola ya. Bola konduktor. Nah, muatan itu akan tersebar di permukaan. Nah, jadi cuma tersebar di permukaannya aja. Nah, tersebar di sini. Nah, ini bermuatan negatif. Merata di permukaan ya. Nah, yang kedua ada isolator listrik. Bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, sangat berbeda dengan konduktor. Kalau konduktor mudah menghantarkan listrik, kalau isolator dia tidak bisa menghantarkan listrik. Contoh dari isolator listrik adalah karet, plastik, kayu kering, kaca. Dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua, jika dimuati, muatan ini ya, diberi muatan pada isolator akan tersebar merata di seluruh badan. Nah, kalau tadi konduktor cuma merata di permukaan. Kalau misalkan pada isolator merata di seluruh badan. Ini contohnya. Ini bola isolator. Nah, kenapa dia di seluruh badan? Berarti ini ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya, merata pokoknya. Nah, meskipun terjadi tolak-menolak antara muatan negatif, tetapi karena sifat dari isolator ini nih, tidak bisa memindahkan elektron, maka muatan-muatan yang tadi akan berada di tempat. Seperti itu. Bahan yang ketiga adalah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini bahan yang daya hantarnya antara konduktor dan isolator. Jadi yang membedakannya itu adalah daya hantar. Mana sih? Nah, yang membedakannya adalah daya hantarnya. Nah, contohnya ada silikon, germanium, ini garnium arsenid. Nah, biasanya yang paling terkenal tuh silikon ya. Biasanya digunain buat bahan IC. Nah, selanjutnya ada bahan superkonduktor. Nah, konduktor ini ya. Konduktor sempurna
memungkinkan muatan listrik bergerak bebas tanpa hambatannya. Jadi superkonduktor ini nanti ada range-nya antara konduktor dengan suhu berapa sehingga menjadi superkonduktor. Nah, pemanfaatannya itu biasanya untuk magnetic levitation. Nah, jadi bahan-bahan yang kita udah bahas ada 4. Ada konduktor, isolator, semikonduktor, superkonduktor. Nah, masing-masing mempunyai manfaat tersendiri. Kayak misalkan konduktor buat kabel listrik, isolator buat pelindungnya, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ada induktansi muatan listrik. Nah, konduktor netral dapat dipisahkan antara muatan positif dan negatif dengan cara induksi. Nah, jadi induksi muatan listrik ini adalah cara untuk menyebabkan benda bermuatan listrik dengan menginduktasi konduktor netral. Jadi yang diinduktasi adalah konduktor netral. Netral itu berarti antara jumlah muatan negatif dan positifnya itu sama. Contohnya kita punya konduktor netral, berarti konduktor netral itu jumlah positif dan negatifnya sama. Misalkan didekati oleh bahan yang lain, dia bermuatan positif. Maka di sini yang bermuatan negatif itu dia akan saling tarik-menarik dengan bahan yang ini. Negatif, di sini positif. Oke.